وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. إخوة الإيمان, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim menceritakan tentang sebahagian dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana ketika mereka menjalani kehidupan mereka di dunia ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah jalla wa ala, karena mereka takut kepada Allah, karena rasa takut mereka kepada murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka di dalam hidup mereka amatlah berhati-hati. Mereka senantiasa menjaga langkah hidup mereka, karena mereka dihinggapi oleh rasa takut akan murka dan azab Allah yang telah menciptakan mereka, yang dengan Allah tabaraka wa ta'ala itu mereka bisa hidup. Makanya mereka amat berhati-hati di dalam segala langkah hidup mereka, menjaga hati mereka, menjaga lisan mereka, dan juga menjaga perbuatan yang mereka lakukan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, yaitu Al-Quran, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan di dalam syariat agamanya, di dalam kitabullah, ataupun pada apa yang telah diurai dan dijelas oleh orang yang telah Allah utus sebagai Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimaninya, mereka meyakininya, mereka mempelajari dan mengamalkan hal itu di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Lalu kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka tahu dan sadar mereka hanya memiliki Rabb yang esa, Rabb yang kepadanya lah mereka menggantungkan segala harapan kehidupan mereka, sehingga mereka sadar la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadati dan disembah selain daripada Allah Rabb yang telah menciptakan mereka tersebut. Makanya mereka berusaha dan berupaya untuk menjauhi puncak dari segala apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu kesyirikan.
Mereka menjauhi kesyirikan dari kehidupan mereka. Mereka berusaha untuk membersihkan noda-noda kesyirikan yang bila hal itu hinggap menyelimuti dada dan hati mereka. Mereka sangat berhati-hati, takut ketika mereka tergelincir, apalagi terjerumus dan berkubang dengan kesyirikan tersebut. Karena mereka sadar ketika kesyirikan itu terjadi di dalam kehidupan siapapun, maka akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka upayakan. Sehingga ikhwatal iman, Allah tabaraka wa ta'ala kemudian melanjutkan firman-Nya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Maka lihatlah ketika mereka memberi, ketika mereka bersedekah, salah satu dari bentuk ibadah dan ketaatan serta amalan yang Allah tabaraka wa ta'ala syariatkan. Lihatlah ketika mereka memberi, ketika mereka bersedekah, sebagaimana ketika mereka mengerjakan amal-amal kebajikan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika mereka melakukan amal saleh tersebut, wa qulubuhum wajilah, hati mereka penuh dengan rasa takut. Annahum ila rabbihim yarji'un. Mereka sadar karena apapun yang mereka lakukan ini, itulah yang kelak mereka akan bawa ketika mereka bersua dengan Sang Pencipta. Ikhwatal iman, ketika mendengarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ini, Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah gerangan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam untayan ayat ini, yang menceritakan tentang bagaimana mereka di dalam hidup mereka seolah-olah gambarannya penuh dengan rasa takut, ketakutan dan kekhawatiran mereka kelak mereka akan bersua dengan Allah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan dan lakukan. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiranya orang yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam ayat yang mulia ini, apakah mereka ini adalah orang-orang yang bergelimang dengan dosa ketika mereka yashrabun al-khamra wa yaznun? Apakah mereka di dalam hidup mereka bergelimang dengan dosa dan apa yang dilarang oleh Allah berupa kemaksiatan? Apakah mereka adalah orang-orang yang hidup mereka penuh dengan kedurhakaan kepada Allah ketika mereka mencuri, ketika mereka berzina, ketika mereka meminum khamar dan dosa-dosa yang lain? Apakah mereka ini yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat yang mulia ini sehingga membuat mereka amat takut ketika mereka dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, la ya Siddiqatu binti Siddiq, bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini. Wahai wanita yang jujur, anak dari seorang lelaki yang jujur, yaitu Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Bukan mereka yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini, sehingga ada ketakutan di dalam diri mereka karena mereka telah bergelimang dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Bukan, kata Nabi SAW. Sesungguhnya yang ditegaskan dan dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini bukanlah orang-orang yang berdosa, yang karena dosa mereka itu mereka takut. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini sesungguhnya adalah orang-orang yang melakukan amal saleh dan ketaatan. Mereka salat, mereka bersedekah, mereka berinfak, mereka menunaikan zakat, mereka melakukan apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan. Ketakutan bukan karena dosa, ketakutan setelah mereka melakukan amal kebajikan, setelah mereka melakukan dan menegakkan syariat Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka takut bila mana kelak apa yang telah mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketakutan karena dosa, bukan karena ketakutan kelamnya langkah hidup mereka
bersama ini. Bukan, akan tetapi ketakutan ketika amal ibadah mereka tidak dilihat dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat yang mulia ini. Gambaran dari bagaimana para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu di dalam hidup mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang jauh dari kesyirikan, yang bersemangat di dalam melakukan amal saleh, sehingga mereka terdorong untuk berlomba-lomba di dalam melakukan amal saleh. Karena mereka memandang rendah apa yang telah mereka lakukan. Ketakutan mereka bukan ketika Allah tidak memberi ganjaran atas kebaikan yang telah mereka kerjakan, akan tetapi ketakutan dan kekhawatiran mereka adalah dari sisi kelemahan mereka, kealpaan mereka menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan itu. Bisa jadi mereka tidak sempurna di dalam menyempurnakan dan menunaikan syarat-syarat dari amal-amal yang mereka kerjakan tersebut. Sehingga ikhwatal iman, inilah kehidupan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu dari generasi-generasi terbaik yang seyogianya menjadi panutan di dalam kehidupan kita. Ketika mereka beramal, ketika mereka berlomba-lomba di dalam beribadah, tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa bangga dan merasa adalah orang yang hebat, orang yang telah taat. Tetapi ibadah dan ketaatan yang mereka lakukan dengan sepenuh hati itu masih dihinggapi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Pandangan belum ada apa yang telah mereka perbuat. Pandangan akan sisi lemah mereka, ketidakmampuan mereka untuk menunaikan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan sempurna. Pasti ada kelemahan, pasti ada kelalaian, kesadaran akan sisi lemahnya manusia. Maka mereka inilah ikhwatul iman yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an. Kendati pun mereka adalah orang-orang yang taat, kendati pun mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam beribadah, beramal, berbuat, tapi masih ada kekhawatiran di dalam diri mereka, ketakutan akan ketidaksempurnaan di dalam apa yang telah mereka kerjakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-mustafa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ittaqillah haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwatul iman, ketika seorang hamba diterangi oleh Allah hatinya dengan hidayah Allah, tersentuh dan terpanggil dia untuk menjalankan syariat agama Allah di dalam hidupnya, Allah terangi jalannya menuju ke masjid. Allah tumbuhkan semangat dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ingat saudaraku, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis masuk ke tubuh kita melalui peredaran darah kita, sehingga tidak jarang apa yang telah diukir oleh seorang mukmin di dalam hidupnya, maka bisa jadi itu akan sia-sia
ketika dia masuk ke dalam jerat dan perangkap iblis. Terutama ikhwatal iman, ketika iblis menghiasi ketaatan yang telah dilakukan oleh seorang mukmin, sehingga dengan apa yang telah dia kerjakan tersebut, iblis menumbuhkan di dalam dirinya rasa ujub, rasa bangga, rasa sombong dengan apa yang telah dia perbuat. Seolah-olah dia adalah orang yang paling saleh yang ada di atas muka bumi ini. Seolah-olah dia telah berbuat banyak dan dia adalah pejuang. Bahkan dia adalah seorang pahlawan, padahal dia bukanlah siapa-siapa. Amal saleh dan ketaatan serta kebaikan yang berupaya kita lakukan di dalam hidup ini, ikhwatal iman, telah dijadikan oleh iblis sebagai perangkap, sebagai talbis, jerat, sehingga sadar atau tidak, kadangkala kita merasa pongah dengan kebaikan dan ketaatan yang telah kita lakukan. Dikisahkan ikhwatal iman, apa yang sering diucapkan oleh Imam Ibnul Jauzi dengan posisi beliau sebagai seorang yang alim, telah mengeluarkan ribuan karya ilmiah yang sampai hari ini menjadi rujukan bagi para talabatul ilm. Ribuan orang-orang yang menyimpang, yang rujuk kembali ke jalan yang lurus lewat tangan beliau. Bersyahadatnya orang-orang yang tidak beriman setelah nasihat dan dakwah Imam Ibnul Jauzi, gunung kebaikan yang telah menjadi emas yang dibangun oleh Imam Ibnul Jauzi. Namun ikhwatal iman, Imam Ibnul Jauzi menjaga hatinya untuk tidak terjerumus ke dalam perangkap iblis. Tidak ada rasa sombong dan ujub di dalam diri Imam Ibnul Jauzi. Seringkali di beberapa majelisnya, Imam Ibnul Jauzi menghimbau kepada orang-orang yang hadir di majelis beliau, yang seyogianya mereka itu adalah murid-murid Imam Ibnul Jauzi yang belajar menimba ilmu kepada Imam Ibnul Jauzi, yang mereka sangat menghormati dan menjadikan beliau sebagai seorang guru dan imam yang dipanuti, yang diikuti. Apa kata Imam Ibnul Jauzi kepada para muridnya? Wahai saudara-saudara, jika kelak Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kalian ke dalam surga, dan ketika di surga itu kalian tidak melihat Ibnul Jauzi, maka saudaraku, tolonglah minta kepada Allah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, kemana Ibnul Jauzi? Masukkanlah dia ke dalam surga, karena sesungguhnya kami sampai ke surga karena usaha dan apa yang telah Ibnu Jauzi lakukan. Lihat ikhwatal iman, segunung kebaikan yang telah ditanam oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam hidupnya, sedikit pun tidak membuat beliau pongah, tidak membuat beliau merasa adalah seorang ahli surga. Tapi lihat beliau masih takut, khawatir jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kebaikan dan amal yang telah dikerjakan oleh Imam Ibnul Jauzi dari sisi kelemahan beliau sebagai seorang manusia. Maka campakkan rasa pongah dan ujub kita, ikhwatan iman. Kita ini bukan siapa-siapa. Hari ini, saat ini, ketika orang-orang masih melihat kita, ketika orang-orang masih menyanjung kita, memuliakan kita, bukan karena kita bersih, bukan karena kita tidak berdosa,
dosa, tapi karena mereka tidak tahu tentang kelemahan dan dosa kita. Maka bertakwalah kepada Allah, tumbuhkan rasa kebutuhan kita kepada Allah, sadari titik lemah kita, karena kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu waghfir lana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina ووفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم.